karena nggak di Oh iya guys, welcome to Statue Setelan Curhat Baru. Bersama aku, Kuina dari kelas 12-1. Dan aku Raka dari kelas 12-1. Wah, Kuina udah lama banget ya kita nggak ada statue ini ya. Iya ya, udah berapa lama? Kayaknya lama banget ya udah nggak ada segmen statue ini. Iya, bener banget. Nggak berasa sampai kita udah kelas 12 aja nih, Kuina. Ngomong-ngomong guys, sekarang kita ada bintang tamu yang sangat wah banget dari SMA Negeri 23 Jakarta nih. Ada siapa aja? Boleh kita kenalan para ibu bapak? Halo, saya Ibu Siti Ernawati. Guru apa, Bu? Saya kebetulan ngajar matematika. Oke, halo Bu Siti. Halo. Kalau saya Pak Yoga. Saya itu ngajar kimia. Oke. Oke. Dan PKWU. Iya benar. Oke, hai Pak Yoga. Iya, kalau saya Ibu Nana, saya pengajar kimia dan PKWU juga. Oke, halo Bu Nana. Nah, oke. Bapak Ibu ini tuh ternyata dari tim PPP. Apa Ibu? TPPK. Oh iya, TPPK dari SMA Negeri 23 Jakarta. Nah, Kuina, kita di sini mau bahas apa sih dengan 3 Bapak guru di sini? Kali ini kita punya topik yaitu tentang bullying. Bully ya, ngebully teman gitu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau tanya nih Bu, menurut Bapak Ibu, bully itu seperti apa sih? Dan pengertian bully itu menurut Bapak Ibu seperti apa gitu? Saya nih yang jawab. Ya, Oke. Bully itu kan sebetulnya diambil dari bahasa asing ya, yang kalau diartikan di Indonesia itu artinya perundungan. Nah, kenapa disebut perundungan? Perundungan itu artinya sebetulnya adalah tindakan agresif yang secara berulang terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, itu biasanya perundungan. Perundungan itu ada bermacam-macam, melalui verbal maupun melalui fisik, kontak fisik. Itu kira-kira arti dari bullying. Oke. Lalu menurut Bapak Ibu, kira-kira tindakan apa saja sih atau perilaku apa saja yang biasanya itu dilakukan oleh para pelaku bullying yang ditujukan kepada korban bullying tersebut? Apalagi di sekolah apa sering juga ya terjadi kasus bullying ini, apalagi yang baru kemarin tuh ada di SMA 72 yang terjadi ledakan bom akibat korban bullying ini tidak terima akibat dibully, jadi ingin membalas dendam. Kira-kira tindakan seperti apa saja itu, Bu? Iya, jadi tindakan bullying ini sebenarnya bisa jadi kita menganggap itu bukan bullying gitu ya, karena pemahamannya kan rata-rata bullying itu ya benar-benar langsung istilahnya satu lawan berapa gitu ya, padahal tidak hanya harus seperti itu gitu ya. Bahkan ketika kita bercanda, ketika itu sudah membuat hati si teman kita itu merasa sakit, itu sudah masuk kategori bullying sebenarnya. Jadi bullying itu bisa dari verbal, bisa dari fisik, bisa dari hal-hal yang lainnya gitu. Jadi tidak mesti hal yang besar gitu ya, seperti yang tadi gitu kan ada pelaku yang korban bullying di SMA 72 hingga akhirnya nekat gitu ya melakukan aksi pengeboman dan segala macamnya gitu ya. Jadi bisa jadi dari awalnya hanya bercanda gitu ya. Kan kalau kalian sama teman gitu biasanya kan suka bercanda. Cuman kita kan nggak tahu gitu ya. Kapan teman kita itu merasa oh ini saya udah terbully gitu. Makanya bullying ini tuh hal yang sangat sensitif yang tidak terlihat oleh mata tapi lama-kelamaan akan terasa gitu. Makanya kita sebagai sesama manusia, baik itu kita berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, itu dengan menggunakan lisan pun harus selalu dijaga. Karena kita tidak tahu nih kapan perilaku kita, kata-kata kita itu masuk sudah kategori bullying, seperti itu. Mungkin Pak Yoga mau menambahkan? Oke. Kalau saya sih sebenarnya kita harus membedakan dulu nih antara ada 3 ya. Ada konflik, ada bullying, dan juga ada bercanda. Kalau bercanda gitu. Bercanda. Ya, kalau bercanda itu sebenarnya gini. Jadi kemarin sih saya dapat juga dari seminar yang saya ikuti. Jadi kalau bercanda itu dia biasanya sama-sama kuat. Contohnya laki-laki sama laki-laki ini misalkan. Dan dia juga sama-sama kuat, dan terus yang kedua sama-sama senang gitu. Jadi kalau akhirnya itu senang,
maka disebutnya bercanda gitu. Nah, yang kedua ada lagi. Nah, ini sama-sama kuat, tapi akhirnya jadi tidak senang gitu. Misalnya dia berkata-kata yang tidak menyenangkan gitu kan. Awalnya maksudnya bercanda, tapi ujung-ujungnya tadi ada yang nggak senang di antara keduanya, bahkan balik nyerang lagi dan tambah nggak senang lagi nih antara A sama si B misalkan. Sama-sama laki-laki. Nah, ini bukan lagi bercanda, namanya sudah konflik. Nah, yang terakhir, nah ini bullying. Nah, kalau bullying itu kalau menurut saya, jadi dia itu yang satu kuat, nah yang satu ini lemah gitu. Satu kuat, yang satu lemah. Jadi yang kuat itu merasa apa namanya, lebih apa ya, lebih kuat gitu ya. Sedangkan yang iya, yang lemah itu merasa bisa terintimidasi, dia bisa bisa apa namanya, merasa apa namanya, sulit untuk melawan dan lain-lainnya. Sehingga dan dilakukan berulang-ulang gitu. Makanya kita hati-hati nih kalau kita misalnya merasa bercanda tanpa sadar, tadi kata Bulannya betul, dan orang lain itu kita candain berulang-ulang aja gitu. Nah, itu termasuk masuk bully kalau dia merasa nggak senang dan tadi dia juga merasa nggak bisa melawan gitu. Nah, itu masuknya pembulian. Nah, tadi juga benar juga kata Bu Siti bahwasannya jenis-jenis bully juga banyak seperti yang cyberbullying ya. Cyberbullying itu misalkan itu kadang-kadang nih di grup nih sering banget nih kadang-kadang di Ya, grup. grup grup Iya, di grup siswa-siswi sih. WhatsApp kelas, ya kan. Itu di kelas itu kadang-kadang misalkan grup pelajaran nih, tiba-tiba apa namanya, ada yang bercanda terus naruh memesnya foto siapa, Stiker. iya, stikernya foto Iya. siapa. Nah, hati-hati. Nah, itu bisa dikategorikan bullying kalau sampai berulang-ulang dan itu juga tadi dia tidak senang dan dia juga dianggap nggak bisa melawan gitu. Kalau dia melawan dia ngerasa seperti apa gitu. Nah, ini terjadi mungkin di SMA 72 tadi yang disebut, bahwasanya mungkin nih anak udah merasa terintimidasi terus, sudah berulang-ulang gitu kan, sampai dia bingung mau ngelawan seperti apa ya, dia bikin perlawanan yang paling kuat, yaitu tadi dia bikin mungkin semacam bom gitu. Nah, itu harus hati-hati. Itu mungkin ya dari saya. Terima Jadi kasih. awalnya semua tuh dari bercanda ya kalau bullying tuh. Bisa jadi. Iya. Itu bercanda. Kalau untuk dampak negatif untuk pelaku dan juga yang terbuli, menurut Bapak Ibu tuh dampak negatif yang bisa didapatkan apa aja sih? Ya, untuk dampak negatif dari bully ini sebenarnya benar ya kata Kwina tadi, tidak hanya dari sisi korban aja, tapi si pelaku juga sama gitu. Yang pertama dari segi korban, pasti dia merasa rendah diri ya. Karena dia terus-terusan dibully, dirundung terus, dia merasa rendah diri. Ih, aku tuh nggak punya temen, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia merasa benar-benar rendah diri, dia tuh seakan-akan nggak ada harganya lah gitu. Sehingga dia rendah diri dan biasanya dia mengucilkan diri. Jadi dia nggak berani tuh untuk berkomunikasi dengan orang luar, dia menutup diri. Hal itulah yang mungkin ya kalau sudah tingkatnya udah parah banget itu bisa kita lihat di beberapa berita gitu ya. Anak sekolah nekat untuk aksi bunuh diri gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin ya kalau nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba orang mau bunuh diri gitu kan. Nah itu dampak yang udah benar-benar istilahnya dia sudah menahan akhirnya dia nggak sanggup, dia nggak bisa ngelawan juga, akhirnya aksi yang dilakukan bisa sampai nekat ke bunuh diri. Nah sedangkan untuk si pelaku sendiri, nah ini dampaknya adalah ke kejiwaannya dia merasa dia itu seperti Paling hebat ya gitu ya. betul, dia superior gitu ya, dia bisa mengatur orang lain, orang-orang takut sama dia, nurut sama dia, akhirnya dia merasa ya nggak ada yang bisa mengatur dia gitu, akhirnya biasanya orang-orang yang seperti ini nantinya kebal hukum rasanya gitu dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kriminal ke depannya gitu. Jadi tindakan bullying ini kalau tidak langsung disadari dari awal itu berbahaya sekali. Baik itu untuk pelaku maupun untuk korban. Makanya sekolah itu sangat punya peranan yang penting sekali gitu untuk bisa memantau, bisa mengendalikan supaya bullying ini tidak terjadi gitu. Dan itu tugasnya untuk kita semua. Dimulai mungkin dari sesama teman murid gitu ya, bisa melihat gitu kan kira-kira oh ini ada indikasi bullying nih. Kalau misalkan teman kalian nggak berani cerita langsung, kalian yang bisa menceritakan gitu, baik itu ke guru wali kelasnya atau guru BK atau mungkin siapapun guru yang menurut kalian bisa kalian ajak bicara gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu bahaya sekali. Mungkin Bu Siti mau menambahkan?
Kita untuk kasus perundungan ini nggak selalu harus lihat dari korban ya. Iya, Bu. Mungkin dari pelaku juga kita harus lihat alasannya kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Ini tidak lain dia berangkat dari rumah. Kemungkinan dia mempunyai semacam luka ya, luka batin yang didapat dari rumah. Ya contoh misal eh, hubungan dengan orang tua, ayah dengan ibu biasanya kurang harmonis, biasanya begitu ya. Makanya peran keluarga itu adalah Paling penting gitu sangat ya, Bu. penting karena sekolah pertama dari seorang anak adalah Orang tua. orang tua, keluarga di rumah gitu. Itu mungkin dari saya. Nah guys, jadi kalau misal ada tindakan bullying, itu tuh bukan cuma korban yang bisa dapat dampak negatifnya, tapi pelaku juga guys. Jadi kita melihat dari dua sisi. Iya bener banget nih. Lalu menurut Bapak Ibu guru nih, kira-kira peran apa sih dari Bapak Ibu guru atau teman-teman kita nih supaya bisa mencegah terjadinya bullying tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau peran itu sebenarnya peran dari siswa gitu, dari guru ya, dari stakeholder semua gitu, itu memang harus berkesinambungan, artinya harus semuanya ikut gitu ya. Terutama mungkin dari siswa, eee mungkin saya sering menjelaskan juga di kelas bahwasannya ketika di kelas itu misalnya ada yang mungkin, sering, merenung gitu ya, sering bengong ya. Mungkin di situ ada indikasi, bully mungkin indikasinya ke arah situ. Artinya dia tadi karena merasa ada yang superior, dia nggak bisa apa-apa, dia malas berkarya, dia insecure gitu kan. Bahkan nggak ngapa-ngapain dia merasa insecure, mungkin, bully-nya mungkin, tanpa kena pun dia merasa gitu, jadi insecure. Nah mungkin, itu bisa kalian ajak ngobrol pertama gitu ya, perannya kalian ajak ngobrol, ya pokoknya sebisa mungkin, kita tidak membeda-bedakan. Yang paling penting itu sih tidak membeda-bedakan. Karena dulu saya juga, merasa seperti itu gitu, merasa, ada teman saya yang, di kelas itu, jauh banget sama teman-teman yang lain. Saya temenin, saya ajakin ngobrol gitu kan. Saya, berusaha untuk, "Ayo kita kemana kemana gitu. Enggak, jadi ketika ada yang seperti itu Iya, jadi Pak Yoga tuh menemani teman yang iya, kelihatannya tuh sendirian terus gitu ya, sendirian. Pak. Jadi kita temenin tuh, kita ajak ke kantin, kita ajak kemana gitu, sehingga dia merasa punya teman, itu yang pertama. Ya memang yang paling pertama kita harus berusaha untuk bijaksana gitu. Ya mungkin kita punya teman yang akrab, boleh teman akrab, tapi juga jangan menutup diri ada orang lain yang, mau dekat sama kita menutup diri, jangan gitu ya. Jadi peran kita nih di kelas itu penting gitu, karena menciptakan kondisi yang, baik, yang aman, itu peran kita semua dari siswa, dari guru gitu ya. Jadi ketika, siswanya semuanya senang, bahagia, atau bisa minimal tadi keresahan yang di rumah, keresahan yang di luar sekolah itu bisa, bisa berkurang terus bisa, teratasi dengan ngobrol santai dengan kalian, terus kalian bisa mengatasi masalah dia, itu saya rasa akan mengurangi beban-beban dia dan akan, memindahkan fokus dia lah gitu. Daripada insecure mulu gitu kan. Nah, mendingan ya ngobrolin apa gitu. Pokoknya cari tema-tema yang obrolan itu yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Misalnya, lagi ya hobi, suka makan apa gitu kan. Ya apalagi ada tadi mapel apa, susahnya di mana gitu kan. Iya, jadi Misalnya gitu. yang penting diajak ngobrol gitu Diajak ya, Pak. ngobrol betul, jangan diem-diem aja, jangan didiemin, jangan ditinggal. Heeh. Itu saya merasakan banget teman-teman saya ada yang kayak gitu. Itu saya mencoba namanya memanusiakan manusia. Seandainya kita di posisi itu gimana, gitu kan. Nah itu juga tadi untuk pelaku-pelaku mungkin yang merasa dia superior, coba deh kamu, berusaha untuk merasakan sebagai orang yang, mungkin terintimidasi seperti apa gitu ya. Mungkin belum sampai terbully tapi dikata-katain seperti apa gitu kan, yang ditekan seperti apa gitu, coba ngerasain deh. Kalau kita di posisi itu seperti apa. Kalau kita, misalnya, "Oh kita nggak enak ya," gitu, saya yakin
kita nggak akan melakukan itu gitu. Kita akan membatasi, oh kita jangan kayak gitu dah gitu. Seandainya bercanda juga bercanda habis itu tawa-tawa gitu kan. Kalau bercanda tapi serius, nah itu jadi masalah. Atau lagi bercanda tapi ketawanya ngeledek, nah itu kan juga sama aja ya. Jadi kita harus benar-benar menata hati gitu kan ya. Menata Menata hati. hati, iya. Terus tadi berusaha untuk ke semua orang dah, welcome ke semua orang. Itu yang paling paling bisa membuat kita tuh terhindar itu untuk kita terbuka sama semua orang, kita say hello sama semua orang, gimana caranya. Walaupun nggak senang atau apa, ya nggak senang belakangan aja atau coba pahami dulu dikit, ya kan apa yang maksudnya dia. Habis itu kita refresh lagi, udah kita ngobrol lagi santai lagi. Gitu. Ya pokoknya perlu refresh sendiri lah gitu ya. Makasih. Itu kan baru peran dari siswanya aja, Pak. Nah, untuk peran dari ibu guru atau tenaga pendidikan yang lainnya di sekolah itu tuh apa aja sih untuk mencegah dari bully ini? Mungkin Bu Siti bisa jawab. Peran kita guru di sekolah ya, terutama kan kita wilayahnya kerjanya sekolah. Kalau udah di luar sekolah kita bukan wewenang kita lagi istilahnya. Itu udah masyarakat dan keluarga. Nah, kalau untuk guru itu kita harus istilahnya sedikit waspada. Mampu istilahnya melihat perubahan sikap. Misalnya dia pada awal masuk kok ceria, ketika berapa bulan kemudian ada perubahan sikap. Jadi lebih pendiam, lebih menyendiri, cenderung introvert gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Salah satunya mungkin ya kita harus mendengarkan. Laporan sekecil apapun harus kita tampung dan harus kita ambil tindakan secara segera supaya tidak dari kejadiannya kecil, dari laporannya kecil, kalau kita abai nanti akan semakin besar. Nah, makanya supaya tidak membesar, dari laporan sekecil pun ibarat kata cuma sepele lapornya, tetap kita harus ambil tindakan, harus gercep dah istilahnya gitu ya, untuk apa istilahnya, menyelidiki, menginvestigasi, istilahnya meneruskan laporan tersebut. Laporan itu nggak harus selalu dari korban, kadang-kadang dari teman korban, karena banyak sekali korban perundungan itu tidak mau bicara karena ada ancaman dari pelakunya yang jadi bikin korban takut untuk melapor. Nah, itu. Nah, makanya ini teman-teman, jadi seperti yang Pak Yoga bilang, ikutlah istilahnya, ikutlah menjaga gitu. Kalau ada teman yang terlihat berubah sikap, menyendiri, ajak ngobrol masih belum bisa, lapor. Kita kan di sini ada BK, ada wali kelas, ada tim kesiswaan, ada tim TPPK, atau di luar itu juga bisa ya. Jadi laporan sekecil apapun tuh sangat berharga ya. Oke. Lalu kalau misalnya nih kita melihat ada teman atau seseorang yang merasa terbuli nih, yang sudah dibully, terus kira-kira tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk tidak memperburuk kondisi seseorang yang telah terbully tersebut? Kadang sebagai teman korban juga ya Bu, kita tuh mau lapor kita takut karena takutnya tuh nanti kan misalnya pelakunya ditindaklanjuti, terus nanti itu pelakunya malah makin-makin ke si korban itu karena udah nyampe udah ada laporan ke guru gitu sih Bu. Ya, memang kalau apa ya, karena tadi ya si pelaku itu kan memang biasanya merasa superior ya, jadi dia biasanya menindas gitu, dan menindas ini kalau ke korban itu memang dia ya korbannya, tapi teman-teman korban juga kadang ikut takut gitu ya, karena memang dia menindasnya itu ke semua orang. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti itu, apa sih harus dilakukan gitu ya? Yang pertama, pihak sekolah pastinya harus melakukan pendekatan dan melakukan konselingnya itu harus benar-benar bagaimana caranya supaya tidak bisa terjadi hal seperti itu lagi gitu. Jadi benar-benar mengawasi supaya pelaku tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut lagi setelah ada perundungan seperti itu. Terus yang kedua juga kita bisa membuat seperti apa ya, jadi si korban ini tidak dibiarkan sendirian. Kita bisa minta beberapa temannya untuk selalu menemani si korban ini supaya tidak ada mungkin si pelaku tidak berani langsung nih, tapi pelaku bisa aja nyuruh temannya lagi, misalkan seperti itu. Jadi jangan biarkan korban itu sendirian.
selalu korban ini didampingi oleh beberapa teman yang memang sudah ditunjuk oleh tim guru ya, TPPK ataupun mungkin guru BK yang lainnya. Sehingga korban tidak merasa sendirian, korban merasa lebih aman gitu. Sedangkan untuk pelaku sendiri, pelaku ini kan namanya siswa ya, sekolah, sebenarnya kan sama ya, statusnya sama-sama dia masih remaja lah, dia masih belum ngerti gitu ya diri sendiri itu seperti apa. Jadi tidak langsung seperti pencuri atau mungkin penjahat yang langsung dijudge, diberi hukuman, dipenjara, seperti itu tidak. Tapi kalau pelakunya itu masih siswa, maka kita melakukan yang namanya bimbingan. Jadi tidak langsung menghukum kamu tuh orang jahat gitu ya, enggak. Tapi justru kita melakukan bimbingan, pendampingan supaya ada perubahan ke arah positif gitu. Sehingga dia menyadari kesalahannya, karena kalau kita nunjuk dia akan semakin memberontak gitu ya. Tapi ketika kita berikan pendekatan, kita beri pemahaman ke dia, akhirnya dia sadar, oh apa yang kita lakukan itu, apa yang saya lakukan itu salah gitu. Maka dia akan melakukan refleksi dan nanti akan memperbaiki diri. Harapannya setelah pelaku itu menyadari kesalahannya, dia lama-kelamaan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak tidak melakukan perundungan ke depannya. Jadi kita tidak boleh menjudge langsung gitu. Walaupun kita tahu dia pelaku, tapi tidak langsung menghukum, misalkan dikeluarkan dari sekolah atau segala macam, tidak. Itu bukan pendidikan namanya, bukan mendidik. Mendidik itu kita berusaha merubah yang kurang baik menjadi lebih baik Baik lagi. seperti itu. Mungkin mau ditambahkan? Ya, saya menambahkan saja sebenarnya ada lagi sebenarnya kalau sebenarnya bullying itu kalau yang sudah berulang-ulang itu mungkin agak sangat mengkhawatirkan ya gitu ya. Jadi bullying itu sebenarnya kalau dari yang sudah dijabarkan beberapa ahli itu, mereka mengatakan bullying itu sebenarnya yang sudah sampai fisik sebenarnya gitu. Yang sudah sampai fisik gitu. Fisik itu artinya dia sudah kena fisiknya kena gitu ya, mentalnya kena gitu ya, sampai benar-benar murung banget gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih hal-hal yang seperti itu ya mungkin kalau masih indikasi gitu ya. Betul, kita harus bisa memanusiakan manusia. Kita harus bisa jangan menjudge gitu kan, jangan menjudge oh ini apakah dia betul, apakah dia salah gitu. Kita jangan menjudge. Tapi kalau udah berulang-ulang gitu ya. Nah, ini menurut saya agak berbahaya juga gitu ya. Dan jadi ada memang di aturan itu dia sudah masuk ke pasal yang berat. Jadi kalau misalkan dia masuk ke pembulian itu udah masuk pasal yang berat. Tapi pembulian di sini yang sudah sampai terbukti dia melakukan fisik. Nah, ini hati-hati gitu. Jadi menurut saya sih walaupun ada bahasa nih bullying itu kita tadi awalnya bercanda terus jadi serius, tapi bullying yang sebenarnya adalah sampai dia melakukan tindakan fisik yang sebenarnya ini tidak bisa dimaafkan gitu. Contohnya mungkin dulu ada yang di kampus mana gitu ya, yang Ini Pak beberapa waktu lalu di Udayana ya. nah itu Heeh. Udayana itu kan sampai bunuh diri. Iya, sampai bunuh Sebelumnya diri. lagi ada yang fisik langsung. Kalau dia kan mungkin verbal gitu. Oh iya. Kalau yang verbal itu kan mungkin agak membuktikannya agak sulit gitu. Walaupun dia sampai ya bunuh diri gitu kan Mas. Ada lagi yang fisik itu yang anak artis kalau nggak salah siapa ya, lupa saya, tapi yang jelas itu sampai fisik. Terus ada juga yang di video-video SMP yang anak SMP terus berantem ya, tapi berantem satu orang doang diincer. Nah, kalau yang dimaksud bully seperti itu nggak bisa dimaafkan gitu. Iya, udah ranahnya kriminal dan masuknya berat gitu. Seperti itu. Oke, Jadi ada batasan-batasan sendiri. Mungkin ada skala apa ya, Bu? Disebutnya skala Skala apa sih namanya? Skala apa nih, Bu? Skala lupa. ya, skala tindakan lah. Skala tindakan. Tindakan pelanggaran. Sedang, Ya, Oh, ada oke. skalanya gitu. Jadi ya yang jelas jangan melakukan bullying gitu ya. Hati-hati gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah tidak terasa ya, kita sudah lama berbincang-bincang di sini mengenai bully, dan ternyata bully itu dampaknya benar-benar sangat besar dan buruk sekali. Iya, bener banget nih ya. Gak cuma buat korban tapi ternyata bisa berdampak buruk juga buat
pelaku, terus juga buat lingkungan-lingkungan sekitarnya ya teman-teman. Dari informasi yang diberikan sama Bapak Ibu guru, kita juga bisa tahu kalau misalnya tindakan apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita ngelihat teman kita dibully atau diri kita sendiri yang terbully gitu. Jadi kita tahu nih step-stepnya seperti apa, kita harus ngapain dulu kalau misalnya kita terkena bullying itu. Dan untuk kalian, jangan sekali-kali kalian coba membuli atau melakukan tindakan bully karena itu sangat berdampak fatal banget, guys. Iya, bener banget. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Stop bully. Oh ya, stop bully, Bu. Ulang ya. 1, 2, 3. Stop bully. Oke. Kami pamit dari SMA Negeri 23 Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.